Ayat hafalan, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, saudara, kita mengingat bahwa Petrus dan Yohanes sedang diperhadapkan kepada satu buah pengadilan agama karena mereka dipandang membawa satu buah berita yang membahayakan, yaitu bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka berdua ini bukan sekedar memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Berita itu pun sudah sangat provokatif buat para orang-orang Yahudi itu, saudara. Namun mereka memberitakan bukan sekedar bahwa Yesus bangkit, tapi bahwa di dalam Yesus ada kuasa kebangkitan. Ada kebangkitan di antara orang mati, dan bahwa berita mereka diteguhkan secara langsung melalui satu orang lumpuh yang sudah mengalami kuasa kebangkitan. Yaitu orang itu bangun, sembuh dari lumpuhnya, dan sekarang bisa beribadah kepada Tuhan. Namun saudara, Petrus dan Yohanes tidak undur, bahkan menantang dengan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah batu yang dibuang oleh para tukang bangunan. Mereka itu membuang Yesus, tidak mau Yesus. Padahal Yesus adalah satu-satunya keselamatan. Dia adalah yang akan menjadi batu penjuru. Maka kita melihat ya di dalam ayat yang kita hafalkan bahwa hanya di dalam Kristus kita mendapati keselamatan. Kita mendapati kemungkinan untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengalami pengampunan dosa dan perdamaian dengan Allah. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan yang ke-22. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan dengan belas kasihan yang besar boleh menyertai kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami. Buatlah kami ini bisa membaca dengan baik, dan kehidupan kami pun dipimpin dan doa kami pun diarahkan seturut dengan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka mengenali keduanya sebagai pengikut Yesus. Namun karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang mencolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersebar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar dalam nama Yesus. Namun Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang itu tidak menemukan jalan untuk menghukum mereka, karena orang banyak memuliakan Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang dianggap sebagai maniak agama, orang yang sangat berhasrat besar, didorong oleh agamanya untuk melakukan satu buah tindakan-tindakan yang kelihatan di luar kebiasaan. Di antara mereka mereka melakukan tindakan-tindakan seperti kayak terorisme. Mereka berusaha untuk menentang orang-orang yang mendukung pemerintahan Romawi, saudara. Nah, saudara, gerakan-gerakan seperti itu bukanlah gerakan-gerakan yang terlalu baru ya, saudara ya. Zaman sekarang ada di dalam agama tertentu. Di dalam abad pertama, saudara, di antara orang-orang beragama Yahudi juga ada, saudara. Maka kita mendapati ya, ada banyak orang yang disebut sebagai would be but failed Messiah. Ada orang-orang yang dianggap sebagai yang diurapi itu, sebagai sang Mesias tuh, tapi ternyata gagal, saudara. Dan penyalipan, saudara, seringkali adalah satu buah hukuman yang seringkali diberikan kepada those
would be but failed Messiah itu saudara. Mereka-mereka yang dianggap sebagai Mesias, yang dianggap sebagai Raja, lalu melakukan tindakan ini dan itu oleh karena dasar agama mereka, tapi ternyata keliru saudara. Akhirnya dihukum mati di atas kayu salib saudara. Karena kita tahu bahwa salib adalah satu buah penghukuman yang dianggap pantas untuk pemberontak saudara. Nah saudara, karena gerakan-gerakan tersebut bukan gerakan-gerakan yang terlalu baru saudara. Maksudnya ada cukup banyak gerakan-gerakan, meskipun tidak harus menjadi satu buah gerakan yang sama. Namun modelnya kurang lebih sama saudara, yaitu mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip maniak agama, gerakan kiri yang tidak mau mendukung establishment, tidak mau mendukung pemerintahan baik Romawi maupun kaki tangannya pemerintah Romawi, yaitu para imam, lalu orang-orang yang bekerja di bait suci ya saudara. Pada waktu itu sudah, ini satu hal yang menyedihkan ya, bait suci sudah menjadi satu buah alat kontrol oleh pemerintah. Pemerintah kong kali kong dengan bait suci, dan bait suci itu menjadi alat di mana dia itu bisa mengontrol jemaah umat Yahudi saudara. Karena mereka ini kan adalah umat yang punya cita-cita akan kerajaan sorga, punya cita-cita akan kerajaan yang dipimpin oleh sang anak Daud, bukan dipimpin oleh kekaisaran Romawi saudara. Maka ada orang-orang di antara mereka yang senantiasa menyimpan hasrat akan digulingkannya pemerintahan saudara. Nah orang-orang seperti ini saudara, siapa yang menangani? Yang menangani adalah imam-imam saudara. Maka kita tahu saudara bahwa imam-imam itu bukan orang yang tidak biasa menangani gerakan seperti ini. Termasuk saat ini sudah di hadapan mereka ada Petrus dan Yohanes. Ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai maniak agama, yang mengajarkan di sini dan di sana. Dan rupanya karena di Yerusalem itu mereka akhirnya bisa mendapatkan cukup banyak pengikut saudara. Dan di dalam keadaan seperti ini saudara, cara-cara yang cukup umum dipakai untuk menekan adalah yang pertama, senjata. Mereka diintimidasi, dianiaya, ada temple guard saudara yang bisa memukuli mereka atau menangkap mereka, menganiaya mereka saudara. Atau kadang-kadang kalau urusannya sudah sangat serius bisa diserahkan kepada Pilatus saudara, seperti kayak Yesus Kristus saudara. Atau yang kedua saudara, caranya juga dipakai adalah jalur teologi, jalur Taurat saudara. Orang-orang seperti ini ya, para mania agama itu seringkali mereka itu cuman punya semangat saudara. Oke, mereka mengerti teks di sini dan di teks di sana. Mereka mengerti bahwa Tuhan pernah berjanji kepada keturunan Daud. Oleh karena itu sekarang kita mesti menggulingkan musuh dan install kembali kerajaan berdasarkan Daud saudara. Ya, berdasarkan keturunan Daud saudara. Nah, orang-orang seperti ini seringkali mereka punya pengertian agama yang tidak sampai terlalu komprehensif banget saudara. Makanya biasanya jalur yang dipakai kalau tidak jalur aniaya juga bisa pakai jalur teologis. Mereka yang mania agama seperti ini tinggal ditanyain saja, kamu maunya apa sih? Kami mau mendirikan kerajaan yang dipimpin oleh anak Daud. Loh, kamu tahu nggak sih kerajaan yang akhirnya itu jatuh ya? Kerajaan yang dihukum Tuhan, yang dibuang oleh Tuhan, itu rajanya itu siapa? Keturunan Daud juga kan? Nah kalau kita lihat ya raja-raja Yehuda ya, setelah Rehabeam, lalu anak-anaknya, terus sampai pada zamannya Zakaria ya, mulai dari Raja Yoyakin sampai pada Raja Zakaria, itu kan dihukum Tuhan mengalami pembuangan ya. Jadi kamu sekarang mau menegakkan siapa? Anak Daud yang seperti apa? Bagaimana kamu yakin kalau itu yang dari Tuhan? Bagaimana kamu yakin itu nanti tidak akan lagi dibuang oleh Tuhan? Nah biasanya sudah pertanyaan-pertanyaan teologis seperti ini sudah tidak gampang dijawab oleh mereka sudah. Mereka yang cuma punya semangat seringkali tidak punya dasar intelektualitas, tidak punya dasar akademi yang cukup sudah. Maka ketika ditanya-tanya biasanya akan simpang siur, tidak bisa menjawab sudah. Maka sekarang sudah kedua jalur ini sebetulnya sudah sedang coba diberikan kepada Petrus dan Yohanes sudah. Mereka berdua pertama-tama diberikan intimidasi, dan nantinya intimidasinya makin lama akan makin kenceng sudah, bahkan sampai kepada penganiayaan fisik sudah. Di seluruh Yerusalem kita mendapati nanti akan ada penganiayaan yang besar sudah, sampai pada waktu Stefanus sudah mati itu kita melihat ya sudah merebak sangat kencang sudah, intimidasi. Tapi di sisi yang lain sudah, mereka juga menanya-nanyai sudah. Tinggal ditanyain saja, kamu ini melakukan ini dengan kuasanya siapa sih? Kenapa kamu boleh melakukan ini? Beritamu adalah berita seperti apa sudah? Dan ternyata sudah, ketika Petrus dan Yohanes ditanya-tanya sudah, mereka ini bisa memberikan jawaban. Mereka ternyata punya dasar yang cukup sudah. Dan orang-orangnya jadi heran ya, kok bisa ya? Orang ini kan tidak mengambil satu buah studi formal ya. Jalur pendidikannya jelas-jelas adalah jalur pendidikan yang tidak sama seperti kita, bukan jalur pendidikan formal. Nah kita mendapati ya, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Ini kan orang yang tidak terpelajar. Dan mereka bukan sekedar berani, mereka bisa memberikan jawaban-jawaban. Nanti kita bisa melihat sudah ya, memang ya kita tidak langsung mendapatkan gambaran yang jelas di dalam ayat 13 ini. Kita seperti kayak melihat bahwa mereka ini berani saja. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Berani.
heran gitu ya saudara. Nah saudara, tetapi kita dalam ayat ini sepertinya kayak melihat keberanian saja. Cuman dalam bagian-bagian sebelumnya kita sudah melihat ya bahwa Petrus bukan sekedar berani loh. Petrus itu bisa memberikan penjelasan yang sangat komprehensif tentang apa yang terjadi. Petrus tuh bisa menjelaskan misalkan ya tentang nubuatan yang ada di dalam kitab Yoel. Dia juga bisa menjelaskan tuh apa yang ada di dalam kitab Mazmur saudara. Dan hal itu merujuk kepada Yesus Kristus saudara. Jadi kita melihat ya, dua orang ini terlihat tidak terpelajar. Bukan berarti mereka bodoh dan tidak belajar ya saudara. Saudara, saya sedih ya, kalau Kristianitas itu kadang-kadang dikaitkan dengan ketidakbelajaran. Beberapa video kita, video shorts atau video YouTube ya saudara, saya agak lupa saudara. Ada orang itu yang memberikan komen ya. Memberikan komen itu kurang lebih seperti ini saudara, komennya itu. Wah, iman itu adalah berkaitan dengan apa yang dinyatakan Tuhan di dalam diri kita. Bukan tentang menimbang-nimbang, bukan tentang pembelajaran teologi, bukan tentang berpikir. Tapi iman itu adalah tentang apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuh lihat ya buktinya, Petrus dan Yohanes adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Disertai roh, lalu berani. Pokoknya berani dulu saudara. Nah tapi kalau kita lihat itu tidak loh saudara. Petrus dan Yohanes bukan orang yang sekedar berani saudara. Saudara lihat saja surat Petrus. Apakah itu dicirikan sebagai orang yang sekedar berani saudara? Enggak. Saudara lihat saja saudara, literatur-literatur di bawah tulisannya Yohanes saudara. Apakah itu menunjukkan bahwa keberanian saja saudara? Baca Injil Yohanes, baca surat Yohanes, baca kitab Wahyu. Anda apa mendapati kesan bahwa ini yang nulis adalah orang yang pokoknya berani tapi tidak pintar saudara? Enggak kan saudara? Kita mendapati bahwa Petrus dan Yohanes ini memang tidak menempuh jalur pendidikan formal. Dan mereka itu heran, tidak menempuh jalur pendidikan formal seperti kayak imam-imam, saudara. Maka mereka heran, saudara. Tetapi, saudara, mereka ini menempuh jalur pendidikan yang berbeda, saudara. Yaitu apa? Mereka belajar di bawah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu, saudara, Yesus itu rabi. Dan Yesus bukan sekedar rabi, tapi dia adalah person yang menggenapi nubuatan-nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama, saudara. Jadi ada nubuatan di dalam kitab suci yang dipelajari oleh para rabi, dipelajari oleh imam-imam, dipelajari oleh ahli Taurat, dan Yesuslah penggenapannya. Dan Yesus yang adalah penggenapan, sekaligus dia juga mengerti di dalam perjanjian lama, dia ini mengajar murid-muridnya, saudara. Maka murid-murid ini sudah mendapatkan pelajaran. Bukan sekedar iman, bukan kerasukan Roh Kudus tapi tidak belajar lalu langsung ngomong, sudah bukan. Tetapi dia itu mendapatkan pelajaran melalui first hand experience dengan Yesus Kristus sendiri, sudah. Dia melihat kuasanya dan melihat secara langsung, sudah, bagaimana hal-hal yang ada dalam perjanjian lama itu digenapkan satu demi satu di dalam Yesus Kristus, sudah. Maka mereka ini bisa mempunyai keberanian dan memberikan jawaban. Nanti pun juga ada jawabannya, sudah. Setelah itu, sudah, kita melihat bahwa mereka ini nanti akan dilarang ya, ditanya, kamu memberitakan dengan nama siapa? Lalu mereka bingung, gimana caranya? Udah, diintimidasi aja, sudah. Setelah itu mereka diintimidasi, dikatakan bahwa kamu tidak boleh lagi mengajar di dalam nama itu, nggak boleh mengajar dalam nama Yesus Kristus, sudah. Dan kita melihat, sudah, nama Yesus Kristus itu tidak boleh dipakai. Karena apa? Karena kuasanya itu besar, sudah. Dan mereka ada di Yerusalem. Mereka ada di Yerusalem, ada bait suci Yerusalem, dan mereka ada establishment di sana, saudara. Saudara, kita tahu sudah bahwa sejak 1000 tahun sebelumnya, saudara, sejak masa ini, sejak 1000 tahun sebelumnya, di era bait suci yang pertama, saudara, bait suci itu sudah menjadi center. Anda kalau kepingin bertemu dengan Tuhan dan kuasanya, Anda menghadapkan wajah Anda dan berkiblat ke bait suci Yerusalem. Ketika Anda sedang berperang ke tempat yang jauh, bahkan ketika Anda dibuang oleh Tuhan karena dosa, Anda pergi ke tempat yang jauh. Anda sedang ekspedisi militer ke tempat yang jauh, saudara. Ketika Anda itu ingin evoke, ya, ingin memanggil Tuhan dengan kuasanya, Tuhan itu menaruh namanya. Tuhan itu menaruh namanya di bait suci Yerusalem. Sudah coba perhatikan ya di dalam doanya Salomo, sudah. Salomo akan berdoa, Tuhan, saya tidak mungkin membangun rumah Tuhan dengan tangan saya. Nggak mungkin itu. Bagaimana mungkin sih saya bisa membangun rumah Tuhan dengan tangan saya? Langit yang melintasi segala langit pun tidak cukup untuk memuat diri Tuhan. Mana mungkin saya mere mortal, saya cuma manusia saja bisa bangun rumah untuk menampung Tuhan. Gak mungkin. Tetapi Tuhan, tolong engkau kiranya taruh namamu di sini. Engkau taruh namamu di sini. Maka ketika ada orang yang pergi ke tempat yang jauh, sedang dalam ekspedisi militer yang jauh, ketika berdoa menghadapkan wajahnya ke tempat ini, di mana engkau taruh namamu di sini, di mana ada kuasa Tuhan tentu saja, saudara. Maka mereka bisa evoke, ya, panggil kuasa Tuhan yang besar itu. Dan sekarang, saudara, di sini kita melihat ya, bait suci Yerusalem, otoritas bait suci Yerusalem yang mengklaim ada nama Tuhan di sini. Jadi kamu sebut nama Tuhan dengan menghadapkan diri wajahmu ke tempat kami. Tapi sekarang ada orang lain yang mengajar dengan nama Yesus Kristus. Nah, ini kan seperti kayak nama saingan, saudara. Dan sudah begitu, saudara, mereka melarang nama Yesus dipakai. Karena apa, saudara? Karena kita melihat ya, ternyata kuasanya besar. Saudara, kita sudah sempat digoda sedikit ya di dalam bagian sebelumnya. Saya harap saudara masih ingat ya. Di dalam bait suci Yerusalem, apakah ada kuasa? Apakah ada nama dan yang berkuasa di sana? Ada sih, bukan gak ada. Apakah nama itu berkuasa? Iya sih. Buktinya apa? Tuh buktinya lihat tuh, orang lumpuh. Tetap lumpuh kan, tapi tetap lumpuh setiap hari dibawa ke sana loh.
Artinya bait suci Yerusalem itu bagaimanapun juga bisa provide. Orang itu bisa hidup. Orang-orang pergi beribadah, lewat lalu lihat ada orang lumpuh itu, ngemis, dikasih uang, selesai. Artinya tempat itu berkuasa. Sampai-sampai orang lumpuh pun bisa ada di gerbang indah dan mendapatkan penghidupannya dari sana. Berkuasa sih. Tetapi coba lihat, kuasa yang ada di dalam nama Yesus ini sudah. Orang lumpuh itu akan berdiri, relasinya dengan manusia dipulihkan dan masuk ke dalam bait suci, bukan lagi sebagai peminta-minta, tetapi sebagai worshiper, sebagai penyembah, masuk ke sana memuji Allah, melompat-lompat, dan orang-orang yang lain pun ikut memuliakan Allah di sana, Saudara. Jadi sekarang kita bisa melihat, Saudara, para otoritas bait suci Yerusalem menyadari bahwa kita ini sekarang sedang melayani bait suci. Ada nama Tuhan di sini, ada kuasa Tuhan di sini, orang-orang biasanya datang kepada kita. Tapi sekarang coba lihat itu, di dalam Petrus dan Yohanes, mereka punya nama Yesus, dan ternyata nama itu lebih berkuasa. Maka harus di-shutdown. Gak boleh kamu mengajar dengan nama itu, Saudara. Dan, Saudara, apakah bisa di-shutdown? Ya, tidak bisa, Saudara. Nah, kita melihat ya, lagi-lagi ya, jawaban Petrus, Saudara. Petrus menjawab, sekarang kamu sebagai imam, sekarang kamu sebagai orang yang menangani urusan legal, urusan benar salah, nyatakanlah lebih benar mana sih? Saya ngomong nurut sama kamu atau saya ngomong nurut Tuhan? Saya tidak mungkin tidak ngomong dengan nama ini. Kuasanya nyata-nyata jelas kok. Kuasanya nyata, Saudara. Maka sekarang ya, kuasa ini, nama ini tidak bisa dibendung. Kamu bisa mengancam saya, kamu bisa menekan saya, tapi nama ini tidak mungkin dibendung. Dan mereka pun juga tahu, Saudara, nama ini nggak mungkin dibendung. Saudara bisa tahu, Saudara, kalau ada orang yang sudah umurnya 40 tahun lebih, Saudara, dia itu sudah sehari-hari ada dalam bait suci, ada di gerbang indah, meminta-minta. Dan dengan ada satu buah nama yang membangkitkan dia. Dan bukan cuma lumpuhnya sembuh, tapi dia bisa masuk ke dalam bait suci dan memuliakan Allah. Sekarang, Saudara, bagaimana nama itu bisa dibungkam, Saudara? Nggak bisa dibungkam, Saudara. Apapun resikonya, nama itu tidak bisa dibungkam, Saudara. Saudara, di dalam bahasanya Rasul Paulus ya, ini kita geser sedikit kepada Rasul Paulus ya. Saya coba bacakan di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20. Kita melihat apa yang kita punyai di dalam nama Kristus Yesus ini, Saudara. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20. Ini sekaligus nanti akan jadi ayat hafalan kita, Saudara. Sebab kerajaan Allah tidak datang dalam perkataan, tetapi dalam kekuatan. Ada kuasa yang besar di dalam nama itu, Saudara. Mau dibungkam, tidak bisa. Ini bukan sekedar sophisticatory di dalam kata-kata, Saudara. Bukan sekedar khotbahnya bagus ya, khotbahnya mendalam ya. Tapi ada kuasa yang mengubahkan, ada kuasa yang membangkitkan, Saudara. Seperti ini tidak bisa dibungkam. Diancam sekalipun, Saudara, tidak bisa dibungkam. Saudara, betapa menyedihkannya, Saudara, kalau kita ini, Saudara, sebagai gereja Tuhan yang mengaku loh punya doktrin yang benar, yang mengaku loh disertai oleh Roh Kudus, tetapi kuasanya nggak ada, Saudara. Saudara, saat ini ya, tidak ada yang mengancam kita. Kita ini tidak hidup di Pakistan, atau kita tidak hidup di dalam negara-negara yang menganiaya kekristenan. Kita tidak hidup di RRT atau di Korea Utara, Saudara. Kita tidak hidup dalam satu buah negara yang menganiaya kekristenan. Dan cukup banyak di antara kita, saya tebak, Saudara, itu hidup di dalam satu buah tanah yang juga tidak sangat kuat diskriminasinya. Di Indonesia kita tahu, Saudara, ada tempat-tempat tertentu yang sangat kuat diskriminasinya. Tapi ya, di dalam tempat-tempat yang sangat kuat diskriminasinya sekalipun, Saudara, kita mendapati tidak terlalu banyak ancaman kok, Saudara. Tetapi sekarang, Saudara, meskipun ya orang-orang Kristen tidak diancam, tidak ditekan, tidak ditakut-takuti, tidak diapa-apakan gara-gara nama Yesus, Saudara. Itu pun, Saudara, seperti tidak ada gairahnya ya di dalam memberitakan nama Yesus. Kenapa, Saudara? Seringkali karena ya tidak ada kuasanya. Kuasanya nggak ada, gairahnya nggak ada, nggak usah diancam pun juga nggak usah memberitakan, Saudara. Sementara kita melihat ini jauh betul. Kalau kita perhatikan, Saudara, gereja mula-mula yang disertai oleh Roh Kudus ini, Saudara, adalah gereja yang diancam, tapi gairahnya tidak bisa dibendung karena namanya penuh dengan kuasa. Harap, Saudara, ini boleh menjadi satu buah bahan pokok doa kita, bahan perenungan kita, Saudara. Apakah kita sedang menghidupi roh yang sama, Saudara, dengan apa yang ada dalam kisah para rasul ini? Apakah kita sedang datang dengan nama Yesus yang sama, Saudara? Karena nama itu ada kuasanya. Tadi kita sudah melihat, Saudara, di dalam ayat hafalan kita kemarin, Saudara, yaitu bahwa di dalam dia, di dalam nama dia itu, Saudara, ada keselamatan. Satu-satunya, Saudara, satu-satunya nama yang melaluinya kita bisa beroleh keselamatan ada di sana, Saudara. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa itu ya, Saudara, kerajaan sorga bukan sekedar tentang perkataan-perkataan yang bagus. Puji Tuhan kalau kita itu ada dalam satu buah gereja yang doktrinnya bagus, Saudara. Tapi pertanyaannya, apakah kuasanya ada, Saudara? Orang-orang yang mati hatinya, orang-orang yang tidak bergairah lagi bisa digairahkan oleh kuasa roh, Saudara. Hari ini, Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama mendoakan satu pokok doa saja. Mari kita berdoa, meminta roh Tuhan bekerja dengan hebatnya di antara kita, di dalam gereja kita, dalam kehidupan kita. Sehingga nama Kristus itu boleh nyata di dalam kehidupan kita. Yaitu nama yang penuh dengan kuasa.
nama yang bisa membangkitkan orang mati. Karena kita percaya bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Kita bukan cuman percaya bahwa Yesus bangkit, tapi kita percaya bahwa di dalam Dia ada kebangkitan. Baik, rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita untuk sekali lagi melihat ayat hafalan kita hari ini, yaitu dari 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah tidak datang dalam perkataan, tetapi dalam kekuatan. Baik, rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan menyertai setiap kita, terpujilah Tuhan.